Salam damai sejahtera bagi kita sekalian, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan malam di malam hari ini dengan suatu keyakinan bersama bahwa tanpa penyertaan Tuhan, kita bukanlah siapa-siapa dan kita tidak akan dimampukan untuk melewati satu hari ini yang boleh kita lalui. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam renungan malam saat ini, dan pembacaan kita yaitu kita siapkan dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Roma pasal 8 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Roma pasal 8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Sebelum membaca dan juga merenungkannya, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Mari berdoa. Daya dan kekuatan kami terbatas oleh karena keberdosaan kami ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kiranya memberi kami pengertian di saat kami membaca Alkitab, merenungkan dan mendengarkannya. Kuasai hati dan pikiran kami yang berdosa ini ya Bapa, supaya firman ini kami hayati dan kami berlakukan menjadi kesaksian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa berfirman, kami sedia mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab pagi ini dari Roma pasal 8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17 menyatakan demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita disebut berbahagia karena kita mencari firman Tuhan dan memelihara serta merenungkannya. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tema perenungan kita di malam hari ini yaitu menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah. Alkitab menegaskan bahwa orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Tuhan atau Roh Kudus akan disebut sebagai anak Tuhan atau sebagai anak-anak Allah. Namun kebalikannya, setiap orang yang hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Tuhan, maka ia kemudian tidak bisa dikatakan sebagai anak Allah. Dan yang dapat menilai dan juga membuat kesimpulan apakah diri kita ini mampu ataupun layak disebut sebagai anak Allah atau bukan anak Allah. Itu semua adalah berasal dari diri kita sendiri, yaitu dengan jalan kita mengkoreksi diri kita ataupun merefleksikan kehidupan kita selama ini. Apakah selama menjalani kehidupan ini kita ini telah hidup mau dan juga telah taat sepenuhnya dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan, atau malah sebaliknya, kita tidak membiarkan Roh Tuhan bekerja dan juga kita tidak membiarkan Roh Tuhan mengambil alih kehidupan kita, sehingga kita ketika menjalani kehidupan kita selama ini selalu dikuasai oleh nafsu dunia,
ataupun kita selalu mau untuk menerima iming-imingan, kesenangan yang ditawarkan oleh dunia ini, yang semuanya adalah bersifat sementara. Nah, ibu bapak dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, melalui firman Tuhan pada malam hari ini, Rasul Paulus mau mendorong setiap orang yang percaya kepada Tuhan supaya hidupnya mau selalu dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita dapat layak disebut sebagai anak-anak Allah. Kita mau membuka diri bagi Roh Kudus untuk dapat bekerja dalam kehidupan kita, untuk merancangkan apa yang baik. Nah, menjadi orang percaya bukan hanya sebatas menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, dan juga kita harus bersungguh-sungguh mau menanggalkan manusia lama kita yang penuh dengan dosa sebelum kita diselamatkan oleh Tuhan. Manusia kita yang dibelenggu oleh dosa. Kita harus meninggalkan kedagingan kita, meninggalkan kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia ini. Dan juga kita mau mengizinkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah secara keseluruhan. Kita sesungguhnya mengetahui bahwa perbuatan dan juga keinginan daginglah yang menjadi sumber penghambat manusia untuk hidup di dalam roh, apalagi hidup sebagai anak-anak Allah. Nah, ada tertulis demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roma pasal 8 ayat ke-15a dalam bacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Orang percaya yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus tidak lagi dipimpin oleh roh perbudakan. Namun fakta berkata lain. Ada banyak umat yang percaya atau umat Kristen yang mengaku dirinya sebagai anak Tuhan, tapi mereka masih berada dalam belenggu ataupun diperbudak oleh dosa. Terbukti, mereka masih enggan untuk meninggalkan kenikmatan dunia. Suka melakukan hal-hal yang cemar secara sembunyi-sembunyi. Ada pula yang masih terbelenggu oleh berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia ini, seperti keegoisan, ingin menang sendiri, ingin selalu merasa dirinya yang paling berkuasa, sehingga melupakan kasih yang harusnya dibagikan bagi sesama kita manusia. Maka dari itu, firman Tuhan di malam hari ini, ataupun dari bacaan firman Tuhan malam ini, mau menekankan beberapa prinsip-prinsip utama, yaitu yang pertama adalah hidup manusia harus dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang kedua, menjadi anak Allah. Yang ketiga adalah bersaksi sebagai anak Allah. Dan yang keempat, setia dalam penderitaan dan mau untuk menerima janji-janji Allah. Nah, ibu bapak dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kehidupan kita selama ini, apalagi selaku umat manusia yang telah ditebus oleh Tuhan, yang telah dilimpahkan roh Tuhan, yaitu Roh Kudus yang untuk menuntun kita, memimpin kita supaya kita selalu mengingat kebaikan Tuhan dan selalu berada pada jalan Tuhan. Bahkan kita yang berdosa ini telah ditebus oleh Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Dan yang paling menariknya dan juga yang paling istimewanya adalah bahwa kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa kita. Ya Aba, ya Bapa. Allah yang adalah sebagai sosok orang tua kita, sebagai sosok ayah kita. Kita ketahui bersama bahwa sosok ayah merupakan suatu peranan yang penting dalam berkeluarga. Sosok yang menjadi pembimbing, sosok yang dapat menjadi panutan dalam keluarga. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, istilah Aba dalam bacaan kita ini berasal dari bahasa Aram yang biasa digunakan oleh anak-anak Yahudi untuk memanggil ayah mereka sendiri. Jadi, orang yang telah menerima dan juga dipimpin oleh Roh Tuhan
adalah anak Allah yang boleh berseru kepadanya dengan panggilan ya Aba, ya Bapa. Sungguh suatu panggilan mesra dan suatu panggilan yang akrab. Begitu dekatnya dengan Tuhan, dan ini boleh terjadi karena Roh Allah sendiri yang menolong kita dalam seruan atau doa kita kepada Tuhan. Roh Kudus inilah juga yang meyakinkan kita dan memberikan kesaksian bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tentu, kita pun mesti menunjukkan perbuatan yang mencerminkan perbuatan anak-anak Allah. Anak-anak yang tidak mempermalukan bapaknya. Anak-anak yang tidak menyusahkan ataupun yang tidak menyukakan ataupun yang tidak mau untuk mengecewakan hati bapaknya. Ini sangat penting bagi kita, supaya hendak mengingatkan kita bahwa Allah sangat dekat bagi kita. Kita adalah anak-anak Allah yang begitu berharga, yang begitu luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita melakukan hal-hal yang baik. Sebab kita ini adalah anak-anak Allah, maka mari juga kita bertingkah selaku anak-anak Allah yang mau menyatakan kasih kepada saudara seiman kita, kepada setiap orang, kepada siapapun itu, sebagai bentuk pengajaran dari Bapa kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, setiap kita yang boleh hidup di dalam Tuhan, yang mau menerima firman Tuhan, yang mau menerima Roh Kudus untuk bekerja menguasai hati dan pikiran kita, mari kita selalu setia, kita selalu mau untuk melakukan kebaikan, menyebarkan kasih bagi sesama kita. Sebab itulah yang diinginkan Tuhan sebagai Bapa kita untuk kita anak-anaknya lakukan. Kita menyebarkan kebaikan, kita saling menguatkan, kita saling menopang satu dengan yang lainnya. Bahkan kita dapat menjadi berkat dimanapun kita boleh berada. Kita dapat menjadi saluran berkat, kita dapat menjadi saluran sukacita, kita dapat menjadi saluran doa. Kita saling mendoakan, saling menopang, saling menguatkan, memberikan dukungan semangat bagi setiap kita. Apalagi di tengah-tengah wabah pandemi saat ini, kita yang banyak mengalami keterpurukan, mengalami kesedihan, kesusahan, mengalami berbagai macam tantangan. Mari kita saling menguatkan saudara-saudara kita. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita senantiasa. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari berdoa. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa, sebab berkat-Mu tidak pernah putus bagi kami. Bahkan justru di tengah-tengah situasi sulit saat ini, kami tetap meyakini dengan iman kami bahwa kami boleh hidup hanya karena berkat Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami, yang menjadi Bapa kami, yang selalu menuntun kehidupan kami. Kami menyerahkan ya Bapa, hidup pribadi dan keluarga kami masing-masing, melalui perenungan firman Tuhan di renungan malam pada saat ini. Kami mengaminkan dan kami mengimani bahwa pertolongan Tuhan selalu luar biasa bagi kami, yang menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan pemimpin bangsa kami, pemimpin gereja kami. Berilah mereka hikmat sehingga dapat memimpin dengan bijak. Lalu kami juga berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan dan keberadaan keluarga kami, persekutuan kami dalam doa, meskipun kami tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi dalam situasi dan kondisi ini kami mengimani bahwa Tuhan tetap menolong kami. Bapa yang kekal di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menopang dan menguatkan kami. Ini doa dan syukur kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.